Pemirsa, potensi pertumbuhan Transkol Pasifik masih sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis angkut. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham PT Transkol Pasifik Tbk bersama Head of Investment Reswara Gian Investa, Kiswoyo Adijo. Selamat pagi, Mas Kiswoyo. Ya, selamat pagi. Mas Kiswoyo, analisis Anda tentang kinerja Transkol selama 2020 kemarin seperti apa, Mas? Kalau kita lihat bisnis pengangkutan untuk gaya komoditi gini, sebetulnya mereka nggak ada halangan, nggak ada hambatan karena mereka kontrak juga sudah istilah ada kontrak. Jadi artinya penjualan batu bara itu juga kan sebagian besar juga dikontrak, makanya angkutannya juga dikontrak, sehingga harusnya sih mereka fix, tidak ada masalah. Nah, terus saya lihat juga ke depannya mereka akan coba mengangkut nikel, karena memang nikel kan komoditasnya akan jadi booming berikutnya soal berkaitan dengan baterai listrik, sehingga itu bagus. Jadi mereka tidak hanya fokus mengangkut batu bara saja, tapi mereka mulai beralih ke komoditi lain seperti nikel. Itu bagus untuk perkembangannya. Terus tinggal bagaimana caranya mereka harus bisa menambah armada, sebetulnya intinya di situ. Kalau perusahaan angkutan ketika nanti misalnya nikel kebutuhan angkutan untuk nikel meningkat, nah mereka sanggup nggak nih untuk nyiapin kapal dalam waktu singkat? Karena memang kendala dari perusahaan transportasi angkutan komoditi ini adalah namanya kita pesan kapal baru tuh nggak bisa hari ini pas besok langsung jadi, langsung ada. Kadang-kadang butuh waktu setahun 2 tahun. Jadi memang ini butuh planning yang sangat tepat. Jadi artinya kadang-kadang kita harus bisa memprediksi kebutuhan untuk kapal setahun atau 2 tahun ke depan. Karena itu saya bilang bikin kapalnya bisa setahun sampai 2 tahun gitu. Jadi nggak bisa besok mau ada kontrak hari ini langsung beli, nggak bisa. Itu harus dipersiapkan sih sebetulnya di situ. Oke, sebelum lanjut ke soal angkutan nikelnya, Mas Kiswoyo, ini koreksi kalau saya salah. Informasinya pendapatan laba mereka itu atau pendapatannya diprediksi turun selama 2020 kemarin. Nah, jadi memang berkaitan dengan perusahaan angkutan ini lagi-lagi memang selalu namanya bisnis itu ada kekurangan dan kelemahan. Kelemahannya adalah mereka berkaitan dengan harga minyak. Karena harga bahan bakar ini, jadi ketika mereka ada kontrak, itu kan harga sudah fix. Sudah di-fix harga angkutannya sekian, per tonnya untuk jangka waktu berapa lama. Yang jadi masalah mereka tidak bisa mengunci harga bahan bakar kapalnya. Harga bahan bakar ini yang agak sulit di Indonesia untuk kunci, karena Pertamina tidak bisa, tidak mau menerima hedging. Artinya kalau di luar negeri kan bisa kita kontrak sama perusahaan yang jual minyak. Misalnya saya janji, Mas saya beli nih 1 juta barel untuk setahun ke depan, tapi nanti perharinya sekian dengan harga sekarang. Mereka mau, di Indonesia nggak bisa. Jadi beli minyak hari ini pakai harga hari ini, beli minyak besok pakai harga besok. Nah itu otomatis membuat net profit yang semua bisnis yang berkaitan dengan minyak bumi atau dengan bahan bakar minyak, itu pasti ada kendala di sini. Itu kan kenaikan harga minyak, penurunan harga minyak itu akan mempengaruhi net profit dan keuntungan mereka sebetulnya gitu. Oke, jadi lebih di biaya bahan bakunya ya, bahan bakarnya sebetulnya yang ya, kalau untuk industri, semua industri gitu, ya. Yang berkaitan dengan bahan bakar ini susah kita di sini sebetulnya. Oke. Tapi mereka juga di tahun ini itu menargetkan kenaikan laba sekitar 30%, kalau saya tidak salah. Ini realistis nggak? Masih realistis, jadi mungkin mereka memprediksi bahwa tahun ini harga minyak akan mulai turun, tidak akan naik terlalu tinggi. Terus juga mungkin mereka juga optimis bahwa akan ada kapal baru, armada baru, atau mungkin ada kontrak baru. Itu masih optimis. Jadi kan mereka sebetulnya mereka tahulah bagaimana caranya menyeimbangkan kalau jangan sampai jadi rugi lagi. Ya ibaratnya di Indonesia memang ada beberapa kelemahan yang di mana kita tidak boleh menimbun bahan bakar dalam jumlah besar. Ini jadi trouble. Beda kalau farmasi itu memang bahan baku impor 90%, tapi mereka masih bisa menimbun bahan baku dulu, sehingga ketika ada gejolak harga mereka masih bisa fix selama 5 bulan, 6 bulan ke depan. Nah kalau bahan bakar ini kan nggak boleh ditimbun gede-gede nih, banyak-banyak. Nah ini mungkin butuh strategi lah. Nah ini yang mungkin itu adalah rahasia perusahaan. Jadi kalau pertumbuhan masih di bawah 50%, saya bilang itu masih make sense untuk mereka, karena kenaikan harga minyak buminya bisa sampai 50% sih dalam setahun itu. Oke, nah tadi Mas Kiswoyo juga sempat mengatakan bahwa akan ada bukan peralihan, tapi penambahan fokus baru di nikel kan. Nah ini tanpa harus mengurangi kendaraan mereka yang digunakan untuk batu bara tentunya. Nah apakah tahun ini sebetulnya sudah sangat prospektif sebetulnya untuk menambah fokus baru di nikel? Atau bagaimana menurut Anda? Sudah harus mulai dari sekarang, karena kalau menunggu nikel booming dulu, biasanya saingannya akan muncul banyak. Karena saya bilang kan ini bisnis transportasi berkaitan dengan bisnis kontrak. Jadi kalau memang untungnya angkutan untuk nikel dengan batu bara itu nggak beda jauh. Beda antara batu bara dengan ngangkut oil dan gas itu kan beda. Mereka butuh kapal tanker yang berjenis berbeda. Gunung tongkangnya juga berbeda jenisnya, karena cair dengan benda batuan kan beda. Nah,
untungnya nikel dengan batu bara itu hampir sama, sehingga mungkin tidak akan ada perubahan besar-besaran. Nah, dia perubahan minim lah untuk kapal-kapal mereka. Jadi mereka memang harus berusaha dari sekarang bagaimana caranya mendekati perusahaan-perusahaan tambang nikel supaya jangan sampai udah booming mereka baru beralih, ya itu berat persaingannya. Karena kadang-kadang perusahaan nikel kan belum kenal mereka. Mungkin awal-awal mereka kan ragu-ragu gitu. Jadi kalau memang sudah kenal dekat kayak perusahaan batu bara itu, mereka sudah ada langganannya tambang batu bara besar. Baik. Dengan kapal-kapal mana saja mereka sudah ada langganannya. Sudah muncul trust-nya. Nah itu perusahaan ini harus muncul bagaimana caranya mendekati perusahaan-perusahaan tambang nikel yang baru biar bisa muncul trust gitu. Jadi memang harus dirintis dari sekarang, jangan tunggu booming gitu. Baik. Mas Kiswoyo, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.